Di akhir tahun 2025 ini juga baru mendengar berita begitu ya berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sumatera, dan ini betul-betul menjadi concern bagi banyak pihak termasuk memang dari multi finance begitu ya. Dari aturan OJK sendiri, penetapan OJK sudah ada pasal yang berkaitan dengan keringanan begitu bagi korban bencana. Nah, seperti apa mungkin dari CIMB Niaga Finance sendiri begitu ya menanggapi kondisi yang ada saat ini dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penanganan khususnya dari daerah bencana ini sendiri akan seperti apa? Baik Mbak Sarifah, pertama-tama mungkin juga kita turut prihatin ya atas kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Padang ini ya. Jadi kita turut berbelasungkawa, kita turut prihatin juga atas bencana ini. Dan terkait dengan bagaimana sumbangsi industri perusahaan pembiayaan termasuk Sinaf untuk meringankan beban tersebut, sudah ada dasar hukum dari POJK-nya terkait dengan pemberian restrukturisasi selama 3 tahun terhadap masyarakat ataupun nasabah yang terkena dampak bencana tersebut. Kalau berbicara dengan CIMB Niaga Finance, kebetulan di CIMB Niaga Finance itu kita hanya mempunyai 1 cabang di Medan. Di Aceh kita tidak mempunyai cabang dan di Padang tidak mempunyai cabang. Dari aset sendiri sekitar 2 dan 3% lah dari total aset kelolaan kita yang berada di daerah Medan, sekitar 400 miliaran dari sekitar 10 triliun. Kita punya piutang. Tetapi balik lagi, seberapapun besar nasabah kita di sana, kita akan terus mensupport. Ya, akan meringankan beban tersebut sesuai dengan POJK yang sudah dikeluarkan. Dan ini untungnya buat industri pembiayaan bukan hal baru. Kita sudah pernah mengalami COVID-19, di mana dikeluarkan juga program restrukturisasi. Nah, ini hal yang sama yang akan CIMB Niaga Finance terapkan. Kita memberikan pilihan kepada nasabah restrukturisasi tersebut. Dari mulai untuk perpanjangan masa angsuran, sehingga memperkecil cicilan atau libur pembayaran. Oke, dan ini disesuaikan begitu ya dengan kondisi Disesuaikan masing-masing kemampuan nasabah. dan permintaan nasabah. Oke, baik. Nah, dari kedepannya begitu menurut Anda berapa lama mungkin proses ini juga akan berlangsung begitu, dan sejauh ini permintaan dari nasabah seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat khususnya di CIMB Niaga Finance karena memang total aset kelolaan di daerah Sumatera itu kecil, sekitar 2%. Permintaan sudah ada, dan karena sistemnya kita sudah ready pada saat dulu penerapan COVID-19, tata cara SOP-nya juga kita sudah mempunyai. Jadi kalau kita lihat dampaknya mungkin tidak dalam sebentar ya. Kita lihat dampak bencana itu mungkin bisa akan berjalan sekitar 1 tahun. Ya minimal. Ya, tapi kita mempunyai payung POJK-nya sekitar 3 tahun. Jadi kalau saya lihat khususnya untuk Sinaf sendiri mungkin 1 tahun ke depan kita harus banyak membantu masyarakat yang terdampak di Sumatera, Padang, dan Aceh. Oke, baik. Ini kan ketetapannya juga kan baru sebetulnya diterapkan oleh OJK begitu. Nah, tapi implementasinya sudah bisa langsung terasa begitu ya dengan kejadian ataupun juga musibah yang terjadi di Sumatera begitu. Nah, overall begitu ya dalam long term, dalam waktu yang lebih panjang begitu, seperti apa Anda melihat kesiapan ataupun juga tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan multi finance dalam menetapkan kebijakan ini begitu, mungkin dari sisi kinerja, kemudian permodalan, likuiditas dan sebagainya, strategi kedepannya akan seperti apa? Ya, kalau dari sisi bagaimana membantu masyarakatnya semua sudah siap, ya. Tapi dampak tantangan terhadap perusahaan pembiayaan sudah pasti dari sisi cash flow, ya, karena memang harus meliburkan pembayaran dari si nasabah, sedangkan operating expenses-nya masih tetap terus kita jalankan. Itu dari sisi cash flow mungkin pasti sedikit banyaknya pasti akan berdampak, sehingga penguatan permodalan dari masing-masing perusahaan pembiayaan harus juga dipersiapkan. Itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua kalau kita lihat adalah pertumbuhan bisnis daerah tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menurunkan pertumbuhan bisnis di daerah tersebut, karena memang kesiapan masyarakat juga memang belum fokus ke sana. Jadi masih fokus terhadap bagaimana pengelolaan bencana ataupun pasca bencana. Jadi memang bisnis pasti akan lebih turun di daerah terdampak bencana, dan ini akan mempengaruhi terhadap kinerja total perusahaan pembiayaan secara nasional. Karena mungkin kalau saya lihat Aceh, Medan, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya perusahaan pembiayaan yang sangat berfokus terhadap
kendaraan-kendaraan komersial daerah situ pasti akan terdampak besar. Iya, iya. Dan tadi disampaikan sekitar 2 hingga 3% begitu ya dari Ya, total kalau di aset. Sinaf ya, Iya, betul. dan untuk Sinaf sendiri. Nah, ketika kita melihat mungkin balik kita tarik lagi begitu ya untuk isu di sepanjang tahun 2025 ini sebetulnya tahun yang juga cukup penuh dengan tantangan ya. Setiap tahun penuh dengan tantangan Penuh begitu ya. tantangan. Termasuk di tahun 2025 Betul. ini begitu. Kita bisa merasakan ada sedikit perlambatan di awal tahun ya, meskipun pada akhirnya juga sudah mulai bisa dikejar begitu tengah tahun ke akhir tahun ini. Nah, tapi seperti apa sebetulnya yang dirasakan oleh Sinaf sendiri di sepanjang tahun 2025? Apa yang menjadi tantangan utama dan bagaimana Anda bisa mengevaluasi keseluruhan untuk tahun ini? Ya, tantangan untuk Sinaf hampir sama dengan tantangan yang ada di industri. Jadi kalau kita lihat industri data per Oktober aja, pertumbuhan piutang itu mulai tembus ke angka di bawah 1%. Mungkin ini cukup lumayan kecil ya. Kalau mungkin bulan kemarin masih di angka 1, something persen. Tapi kalau kita lihat per Oktober, pertumbuhannya itu melambat menjadi 0,8% dari 505 triliun yang tahun sebelumnya ada 501 triliun. Jadi tetap tumbuh tapi sudah sangat tipis sekali. Ya, sudah sangat tipis sekali 0,68%. Jadi kenapa ini terjadi ya sama-sama kita tahu. Daya beli masyarakat di tahun 2025 turun cukup lumayan signifikan. Walaupun kalau kita melihat data realisasi juga dari sisi APPI atau pencairan kredit dari sisi APPI, kalau kita lihat data per Oktober itu turunnya lebih dalam lagi, sekitar 13,47% untuk kendaraan bermotor roda 4. Ya dari 198 triliun yang sebelumnya di periode yang sama 228 triliun. Ya secara total mobil, motor dan lain-lainnya APPI terkoreksi sekitar minus 4,16% realisasi kreditnya. Ya. Tapi ada satu yang cukup membuat harapan yang bagus. Kalau kita lihat data Q&Q-nya, kuartal kedua 2025 realisasinya adalah 124 triliun. Masuk ke kuartal ketiga itu meningkat sedikit ke 132 triliun. So mudah-mudahan di kuartal keempat walaupun tidak akan bisa menahan koreksi 1 tahun, tapi akan semakin menipis lah. Ini ada harapan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat juga mencerminkan hal yang positif dibandingkan kuartal 3 dan kuartal 1. Oke, baik. Apakah